Oke. Baik. Jadi yang pertama ini ketika tampilan baru, ya, tampilan scene yang baru. Ya, tampilan scene yang baru. Jadi ini ada scene yang pertama sekali. Nah, scene ini kita berikan nama, karena dia yang pertama ya, kita berikan nama. Kita caranya klik kanan baru rename. Ya, kita berikan nama loading. Sudah ada loading, kita buat lagi scene yang baru, new scene. Cara menambah scene bisa klik kanan, lalu new scene. Lalu kita berikan nama tadi ini adalah scene login. Nah, kita buat dulu dua. Nah, di scene loading ini kita mau memasukkan video. Ya, ketika videonya selesai langsung menuju ke scene login. Nah, caranya kita buka dulu scene loading. Caranya double klik. Nah, sudah terdouble klik. Nah, ini tampilannya dia bentuknya kotak ya. Atau kayak persegi, tapi kayaknya kalau masuk di Android dia tidak akan sesuai dengan layarnya. Maka kita ubah dulu lembar kerjanya. Caranya kita klik slide. Sorry. Oh, sorry. Di sini ya, design. Kemudian story size. Nah, di story size ini kita ubah dia menjadi 16:9. Ya, kemudian klik OK. Nah, sudah. Jadi bentuknya panjang ya. Insya Allah di Android dia bentuknya akan lebih bagus. Nah, setelah itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ya, di slide-nya kita, di lembar kerjanya kita nanti, atau ketika sudah tertampil di HP, ya kita nggak mau ada tombol-tombol yang tombol navigasi standar yang dari Articulate-nya. Karena kan kita mau buat tombol sendiri. Maka caranya kita klik ini di kanan bawah, Edit Properties for Selected Layer. Nah, kemudian kita hapus ini buttonnya. Button preview, kita hapus, kita hilangkan. Lalu kita klik OK. Sudah? Nah, sekarang kita mau memasukkan video. Nah, cara memasukkan videonya gampang. Ya, sama seperti kalau suara saya putus-putus bilang ya. Ya, kalau memasukkannya sama seperti di PowerPoint. Nah, ini kan di atas sama seperti PowerPoint ya. Jadi cara memasukkannya adalah kita klik insert. Ya, kemudian ada ini video. Lalu kita pilih video from file. Karena videonya ada di file kita. Nah, kemudian saya sudah punya videonya. Di sini saya ada loading intro. Nah, nanti saya akan berikan beberapa project yang mungkin bisa digunakan juga oleh Bapak Ibu dan adik-adik di projectnya. Mau pilih sendiri videonya nggak masalah, mau ambil video dari saya boleh juga. Ini karena ini saya ambil dari YouTube juga, ya. Oke, loading intro. Setelah kita pilih videonya, kita klik open. Nanti loading, ya ini dia. Ketika sudah masuk, nah ini. Nah, sekarang kita ubah posisi dan ukurannya. Kemudian kita perbesar sesuai dengan layarnya. Bisa lewat dari layar juga. Nah, udah. Nah, seperti ini. Ini videonya. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah trigger. Trigger itu kan artinya itu kan pemicu ya. Kita mau membuat pemicu. Pemicunya apa? Ketika video ini selesai, maka langsung berpindah ke scene selanjutnya. Ya, jadi videonya akan langsung terputar secara otomatis dan ketika selesai secara otomatis juga akan berpindah ke scene login. Ya. Caranya adalah kita klik ini create a new trigger. Lalu kita pilih di sini action, ada action slide when object. Nah, ini action maksudnya tindakannya apa? Actionnya apa? Ya, kita mau actionnya adalah berpindah, ini kan jump to slide. Nah, kita bukan berpindah ke slide, tapi kita mau berpindah ke scene. Maka kita pilih di sini jump to scene. Nah, terus scene-nya, scene yang mana? Ini yang diminta. Ya, kita pilih scene-nya, scene login. Ya, kenapa saya meminta untuk di rename scene-nya supaya gampang ketika kita mau memilih scene. Ya, tuh, kita klik login. Kemudian kita pilih when, kapan? Ya, kapan berpindah ke scene login? Ya, kita pilih adalah yaitu ketika objeknya selesai.
Ini media complete atau medianya selesai. Kita pilih. Nah, objeknya yang mana? Ya, maksudnya video yang mana yang mau dimaksud? Ya, kita pilih videonya yang mana. Nah, ini loading intro. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita mau coba lihat apakah benar sudah berjalan dengan baik. Caranya adalah dengan cara ini, preview. Ya, kita klik preview. Oke, ketika preview ini ada beberapa, ini adalah tampilan ya, ini yang di sini tampilan untuk di PC, ya sebelahnya lagi untuk di tablet, tapi dia dalam posisi apa namanya ini, landscape ya, ini posisi portrait. Nah ini dia tampilannya. Jadi ini bukan boot ya, bukan boot, tapi langsung nanti aplikasi di HP. Nah, ini langsung putih kan? Dia sudah berpindah slide. Nah, itu dia. Nah, ini tombol-tombol ini yang mau kita hilangkan. Ini preview, next, sound, dan ini yang mau kita hilangkan. Ya, dan juga kita maunya ketika dibuka ke handphone, langsung dia posisinya landscape seperti ini. Bukan posisi yang portrait. Sorry, yang portrait begini. Ya, enggak bisa portrait. Aplikasinya harus bisa secara landscape. Nah, itu yang mau kita ubah. Caranya di ini yang optionnya. Lalu kita ubah tabletnya menjadi apa? Kalau tablet dia landscape only. Kalau phone dia landscape only. Lalu klik OK. Ya. Jadi dia tidak akan bisa. Ya, dia harus diputar kalau di HP. Dia bisanya ketika posisi seperti ini. Itu. Ya, sudah kita close. Nah, kenapa tadi masih muncul previewnya yang tombolnya? Karena di sini belum kita matikan. Nah, jadi setiap scene itu harus kita hilangkan centangnya ini. Ya, supaya tidak ada tombol bawaan dari laptopnya. Kita maunya tombol yang memang dari kita ya, bukan yang lain. Nah, sampai di sini ya kita sudah membuat loading dan juga scene untuk loading. Ya, cukup sebentar. Ya, insya Allah ini mudah ya. Jadi jangan dulu berpikiran susah banget ya, jangan. Ya, kita berpikir oh ini mudah, insya Allah bisa. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau buka scene login. Kita mau membuat scene loginnya. Kita double klik. Nah, setelah kita double klik, nah masuk. Nah, kita mau buat backgroundnya. Ya, mau buat backgroundnya untuk login. Caranya adalah insert. Kemudian buka shape ya, kita cari. Ini secara manual ya, saya memberikan backgroundnya. Ya, sama seperti di PowerPoint, ya buat aja kotaknya. Ya, sudah jadi kotaknya, kita pilih perpaduan warnanya. Aduh, menghalangi banget nih tombol-tombolnya. Ya, misalkan saya pilih, saya sukanya warna biru. Insert, save, kita buat. Nah, kita hilangkan line-nya ya supaya tidak mengganggu. Ya, kita hilangkan no outline. Nah, setelah seperti ini kita buat dia insert, kita buat text box, memasukkan teks. Ya, misalkan ketika baru masuk itu kan untuk di login kita buat di sini selamat datang ya. Selamat datang. Ini bisa kita atur. Ya, jadi kita mengatur jenis fontnya, ukuran fontnya, kemudian apakah dia bold atau underline atau italic, itu sama seperti di PowerPoint. Jadi ini yang mempermudah juga kita dalam belajar. Bukan membuat teks yang seperti ini ya, di apa namanya Corel ataupun di Photoshop, ya itu kan bingung, nggak ada samanya dengan yang ada di PowerPoint. Sekarang saya ubah fontnya. Nah, saya pernah bawakan ini di waktu di Palopo. Waktu mereka langsung uji coba, mereka yang lama adalah bilang, tunggu dulu Pak, jangan dulu lanjut. Nah, kenapa Bu? Saya pilih dulu fontnya. Wah, ternyata maklum ya kalau ibu-ibu biasanya begitu. Dia lama memilih fontnya. Ya,
Kita perbesar dulu. Selamat datang. Ya, selamat datang di mana? Ya, misalkan kita berikan namanya text box. Media interaktif. Media belajar interaktif. Kemudian kita buat kolom lagi untuk mereka masukkan nama. Ya, mereka memasukkan nama. Nah, kita pilih ada beberapa simbol ya. Caranya insert, baru kita klik button. Ya, kita pilih button buat bentuknya persegi. Lalu pilih di sini button icon. Kalau untuk nama kan biasanya gambarnya orang ya. Sekarang bisa pilih gambar orang. Di sini pilih bentuk apa? Kolomnya. Kita bisa perbesar gambarnya ini orangnya di dalam dengan cara ini menambah terbesar. Yang terlalu besar. Oke. Lalu kita copy paste. Kita buat di sini kalau untuk login sekolahnya ya, kita di format, pilih button iconnya. Misalkan kalau sekolah apa ya yang bagus, yang cocok ya. Mana tuh? Ini ya, sekolahnya. Nah sekarang kita buat kolomnya. Kita buat kolom untuk namanya. Kita buat shape. Kita copy paste. Ya, ubah bentuknya, warna kolomnya. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang yang kayak ini ya, kita mau kasih sejajar. Biasanya ada ini bantunya, garis bantunya. Nah, misalkan di sini kita ada instruksinya adalah silakan mengisi data, ya. Silakan isi data dengan lengkap. Silakan isi data dengan lengkap. Ini sebagai contoh ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu silakan tulisannya diganti warnanya, mana yang sesuai, apakah yang terlalu gelap atau yang terlalu terang. Nah, kemudian kita klik, kita buat button lagi, tombol. Ketika sudah membuat atau mengisi, mereka bisa save and next and save ya. Ya, kita buat button, kita pilih, kita tulis di dalamnya add text, edit text, misalkan save and next. Ada tombolnya, ada gambarnya seperti ini. Save and next. Nah, ya jadi seperti ini. Tapi kita tidak bisa dulu lanjut dulu kalau kita belum buat scene-nya. Jangan sampai kita buat tombol ini menuju ke scene selanjutnya, sedangkan di sini belum ada scene yang kita buat. Ya, maka caranya kita new scene, kita ganti namanya ini menjadi scene materi. Kita enter. Oke, kita ke login dulu, ke scene login. Nah, di scene ini ya, kita mau peserta atau siswa kita itu mereka mengisi nama, baru bisa edit atau bisa lanjut ya. Jadi caranya yang ini, yang save dan next ya, ini kita lihat ya, kalau misalkan kita pilih save dan next, yang terpilih ada button 3. Berarti jika kita memberikan trigger harus yang ini ya. Ya, jangan yang ini, karena ini button 2 dan 1 yang ini yang punya dia. Nah, itu. Jadi kita klik dulu ke sini, lalu add trigger. Langsung ya, tidak usah di sini. Tidak usah add trigger yang di sini.
Kenapa? Karena kita sudah punya tombol yang mau kita jadikan sebagai jalan untuk menuju ke scene selanjutnya. Ya, kita klik save and next, lalu edit trigger. Nah, edit triggernya apa? Jump to scene. Benar. Scene yang mana? Kita pilih scene materi. Ya, kapan? Ketika user klik. Ya, kita klik OK. Bagaimana kita mau lihat tanpa preview dan sudah benar tombol kita mengarah ke sana? Kita caranya lihat di story view. Nah, kita klik login. Nah, di sini ada garis merah. Oh, berarti ini nanti dari sini arahnya ke sini. Nah, kayak gitu tandanya. Sama seperti ini. Oh, dari loading arahnya ke sini. Itu sebagai tandanya bahwa oh sudah berfungsi tombolnya. Sekarang kita mau membuat nama ya, supaya siswa atau peserta itu mereka langsung menulis nama dan asal sekolahnya misalkan. Nah, caranya adalah kita insert, kemudian text box. Sorry. Input ya di sini, kemudian input lalu data entry. Ya, kita pilih dulu insert, lalu pilih input data entry. Ya, kita buat kotaknya. Nah, jadi kita misalkan di situ buat adalah nama lengkap. Ya. Lalu buat lagi insert, input, data entry untuk di untuk di sini asal sekolah. Misalkan asal sekolah. Nah, dah sudah jadi. Tapi ini kan kalau kita lihat ya ada kolomnya ini kayak enggak sesuai banget gitu kan dengan backgroundnya. Ya kita ubah. Kalau mau mengubah langsung dua-duanya, ya shift, klik dulu, baru shift lagi, tekan shift, baru klik objek yang lain. Kita pilih format, lalu shape fill-nya kita hilangkan. Lalu outline-nya juga kita hilangkan. Nah, ada. Tampilannya seperti ini. Tidak mengganggu ya. Nah, sudah sama dengan background-nya. Tetapi kita tidak, supaya siswa bisa meng-save ini ya, kita buka dulu di sini. Jadi kita mau membuat tombol ini berfungsi ketika siswa sudah mengisi nama dan asal sekolah. Sebelum mereka mengisi nama lengkap dan asal sekolah, tidak bisa next. Nah, caranya ya untuk bagian nama ini dulu kita klik dulu di sini ya. Apa sih namanya? Manage project variable. Ya, manage project variable. Nah, ini kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Hapus. Oke. Nah, sekarang kita klik dulu nama lengkap. Nah, di sini set unsigned. Ya, kita klik. Nama lengkap kita double klik. Nah, kita mau jadikan dia tambah ya. Ya, namanya apa? Saya ulangi. Jadi, kita hapus dulu tadi variabel yang di sini. Kita mau memberikan nama ya, karena teks tadi tanpa nama. Kita klik dulu nama, variabelnya untuk nama lengkap, kita klik dulu. Setelah kita klik, kita double klik di sini. Yang berwarna biru, berarti ini yang terpilih. Double klik, lalu tambah, create a new variable. Variabelnya apa? Misalkan tadi nama variabelnya adalah nama lengkap. Ya, nggak bisa ada spasi di sini ya. Jadi jangan bilang, Pak, kenapa nggak bisa ada spasi? Ya, tapi nama lengkap. Jenisnya apa? Teks. Lalu, oke. Kita pilih di sini, nama lengkap. Oke. Asal sekolah, kita klik lagi di sini, double klik. Nah, di double klik kita tambah dulu variabelnya, lalu dengan nama asal sekolah. Setelah itu kita klik OK. Nah, baru kita bisa pilih di sini nama lengkap. Asal sekolah ya. Lalu OK. Nah, jadi ini sudah bisa diisi oleh siswa. Sekarang kita mainkan triggernya, mainkan tombolnya. Kita klik save and edit, lalu di sini kita double klik ya. Double klik. Nah, di sini kita mau jump to scene. Oke, when ya, kita pilih di sini adalah mana tuh? Ini, objek mana sih?
Tunggu ya. Kita save dulu. Save uji coba. Ini dia ya. Kalau terlalu banyak sekali dipelajari jadi saya bingung sendiri. Kita coba buka workshop. Ya, biar izinkan saya mengingatnya dulu. Ya, jadi wajar ya kalau ada dilupa. Ya, karena memang ada banyak tombol. Jadi untuk yang tidak menggunakan laptop atau belum langsung uji coba sekarang, bisa catat-catat dulu ya, apa yang dibutuhkan. Ya di sini user click. Oh, di conditionnya. Oke, baik. Jadi untuk supaya bisa lanjut setelah mengisi asal sekolah dan nama lengkap adalah kita buatin dulu save and edit ya. Double klik, sudah sesuai kita tambah show condition. Ya, condition itu maksudnya kondisinya kapan. Nah, kita tambah di sini. Ya, kita ulang dulu. Save dan edit sudah kita pilih tombolnya, lalu double klik di sini. Lalu kita pilih show condition. Setelah itu kita tambah kondisi yang mana? Ya, kita tambahkan if ya, if yang mana? Asal sekolah. Ya, kemudian oke. Oh ya, yang ini ya, not equal. Ya, jadi kalau tidak sesuai tidak ditolak ya. Ya, lalu value, oke, lalu pilih. Nah, sudah asal sekolah kita pilih lagi yang nama lengkap. Operatornya apa? Kita pilih not equal to. Lalu oke. Sekarang kita uji coba dengan cara preview. Nah, kita coba ya klik. Ya nggak bisa lanjut ya. Sebelum diisi. Misalkan saya isi di sini Aji asal sekolah Telkom School. Lalu saya klik save. Oke, gagal. Kita lihat dulu. Oh, sorry. Gagal karena saya tidak preview all scene ya. Semua scene. Jadi kalau kita hanya preview scene, misalkan kita hanya preview scene A. Nah, scene A itu ada tombol menuju ke scene B. Ketika klik tombolnya, maka tidak akan bisa berpindah. Ya, karena hanya scene A saja yang mau kita preview. Itu ya, saya baru ingat. Ya, Aji Telkom School. Save dan edit. Nah, baru bisa pindah. Kan? Ya, jadi tadi tidak akan bisa pindah. Misalkan sorry. Tidak akan bisa pindah kalau belum diisi namanya. Saya coba untuk memastikan. Ya, ini saya klik ya. Ya, dia tidak bisa berpindah. Ya, harus dulu diisi. Diisi baru bisa lanjut. Nah, tapi masih ada ini ya, ini yang harus kita hilangkan dulu. Cara hilangkannya sama tadi, kita klik scene-nya yang mana, lalu kita hilangkan centangnya. Oke, jadi scene kita sudah ada ya. Scene yang untuk login sudah ada. Sekarang kita copy dulu nama lengkap dengan icon akun ya. Kita Ctrl C ke materi.
Untuk apa? Ya, supaya nanti ketika siswa sudah mengisi, ya setelah mengisi namanya, maka ketika berpindah ke scene materi ini akan muncul namanya di sini sesuai yang dia isi di login tadi. Nah, untuk backgroundnya ya supaya gampang, ya saya caranya adalah insert, lalu saya pilih dari gambar. Sorry ya, insert picture, kita pilih picture from file. Nah, saya sudah buat backgroundnya ya. Ini yang saya pilih, background 1, oke. Dia langsung jadi. Nah, dia langsung sesuai ya. Sesuai, kenapa langsung sesuai dengan ukuran lembar kerjanya? Karena saya sesuaikan dengan yang tadi kita buat ya, ini story size-nya. Jadi kalau ada yang buat background-nya di Corel, ya silakan harus sesuai, yaitu ukurannya 16:9. Ya, mau pakai hitungan pixel misalkan 720 pixel kali 405 pixel boleh ya di Corelnya. Yang jelas kalau mau diubah ke cm yang jelas dia ini selalu 16:9 karena itu ukurannya. Kalau kita ukurannya 16:9 pas kita insert ya, sewaktu kita insert di sini dia tidak akan pas sesuai dengan ukurannya. Nah, sekarang kan ketutup. Nah, kita mau kasih pindah ke belakang. Caranya klik kanan baru send to back. Nah, ada. Ya. Ini. Kemudian saya mau masukkan lagi gambar yang sudah saya buat. Itu ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini. Sorry. Ya, ini sudah saya buat. Nanti saya bisa kirim di grup untuk misalkan mau dipelajari boleh. Ini sebagai judul ya. Ini SD Indonesia sebagai judul. Ini saya perkecil. Supaya sama ukurannya, saya klik. Ini ya, lihat ukurannya berapa pixel di sebelah kanan. Lihat 100,7. Misalnya saya kasih sama saya 100. 100 ya, 100 pixel. Ini juga saya ubah. Jadi 100. Enter. Ini saya ubah lagi jadi 100. Enter. Ya, dia sudah sejajar. Sudah sama ukurannya ya. Ini sebagai judul. Saya letakkan posisinya seperti ini. Ya, biasanya materi yang pertama di sebelah kiri. Setelah materi itu ada video. Setelah video ada kuisnya. Ya, oke. Oke, ada yang bertanya. Oke, baik. Jadi seperti ini ya. Cara memasukkan kalau ada picture yang kita masukkan adalah insert dan picture. Nah, sekarang kita mau membuat ini ya. Ketika siswa sudah mengisi di nama lengkap, maka ketika berpindah ke scene materi ini masuk namanya. Ya, caranya adalah kita lihat dulu. Tadi di sini di variabelnya. Variabel yang mana mau kita kasih masuk? Variabel asal nama lengkap kan? Jadi lihat nama lengkap, tidak ada spasi. Maka kita tulis di sini ya, persen, lalu nama lengkap tutup lagi dengan persen. Ya. Kita buat dia rata kiri, mana tuh? Oke, sudah rata kiri. Ya, seperti itu ya. Kita coba lihat, kita coba uji coba ya. Kita preview seluruh scene. Oke, sekarang Selamat Aji. Salah sekolahnya SD Telkom Makassar. Save and edit. Oh, sorry. Ini belum ditutup dengan persen. Coba lagi.
Baru itu ngantuk ya. Entah ini mengantuk karena efek vaksin atau apa ya. Kayaknya vaksin jadi harus segera tidur siang. Ya kita save and edit dan berarti saya salah pilih. Sorry. Ya. Nama lengkap ini kita entry-nya kita pilih ya. Triggernya adalah nama lengkap. Nama lengkap. Nah nanti ketika sudah nama lengkap maka apa yang kita isi di sini ya tadi di sini di nama lengkap itu akan sama muncul di sini. Itu. Cuma tadi salah triggernya. Jadi di sini kita pilih nama lengkap. Nah, sekarang kita harus buat scene baru lagi karena kan ada materi, play video dan quiz. Ya, kita buat dulu scene yang baru. Ya, caranya klik kanan new scene. Ya, klik kanan new scene sebanyak 3 karena kita butuh 3 scene. Oke, yang pertama kita rename dulu jadi scene materi. Lalu kita ubah lagi selanjutnya adalah scene video. Kita rename lagi jadi scene quiz. Ya sudah ada. Jadi ada 3 scene baru, materi, video, dan quiz. Ya, 3 scene ini yang akan dihubungkan dengan scene materi tadi. Ya, yang akan dihubungkan dengan scene materi. Akan kita hubungkan dengan scene materi. Ya, kita buka lagi scene materi tadi. Nah, ini kita mau jadikan dia sebagai tombol. Ya, jadi apapun yang kita masukkan itu bisa kita jadikan sebuah tombol. Kecuali kita buat memang di insert dan button ini. Nah, misalkan materi ini kita jadikan tombol. Caranya adalah karena dia kan bukan button, jadi tidak ada muncul di sini ya. Tidak ada muncul di sini. Ya, kita materi ini kita pilih create a new trigger. Sudah sesuai jam to scene, tapi scene yang mana? Namanya kan materi. Tombol materi berarti kita arahkan ke materi. User klik oke. Ini klik lagi play video. Create a new trigger. Jam to scene sudah. Kita pilih scene yang mana? Scene video. Kita klik oke. Play quiz. Create new scene. New trigger. Triggernya yang mana? Ke quiz. Klik oke. Ya, materi yang keempat ya, bukan yang 3. Kita klik oke. Nah, kita lihat coba di story view-nya. Pasti di story view-nya akan ada 3 arah panah. Nah, ada kan? Berarti dari scene materi dia ke scene materi yang nomor 4, kemudian ke kuis, lalu ke video. Berarti ini sudah sesuai. Tapi jangan lupa kita hilangkan centangnya. Tombol yang tidak diperlukan di sini. Kita hilangkan semua. Karena kan kita sudah punya tombol sendiri. Kita mau buat tombol sendiri. Jadi tombol yang bawaan dari artikel itu tidak kita perlukan. Ya, oke. Nah, dari scene materi ini ya, akan berpindah ke sini. Sorry, ini kita rename saja ya. Sorry, yang ini. Home. Ya, dari home akan ke materi, kuis, dan video, tergantung tombolnya. Sekarang kita memainkan animasi. Animasi seperti apa? Animasi ketika kita atau anak-anak mengklik tombol ini, maka tombolnya akan mengecil atau membesar. Itu dia. Seperti yang mana? Seperti ini, contohnya. Ya, oke.
contohnya seperti ini. Ya, ini dia membesar kan? Nah, membesar. Nah, ini. Yang seperti itu yang akan kita buat. Ya, membesar atau mengecil ketika dia pilih. Nah. Caranya, ya, kita selection dulu, kita klik dulu yang akan kita berikan efek. Nah, setelah itu, setelah kita pilih, ada di sini di bawah arah panah kecil nih. Ya, segitiga kecil. Ya, kita klik. Nah, setelah itu kita ke state. Lalu edit state. Oke, saya ulangi. Caranya klik dulu, selection dulu. Ya, yang mau kita ubah atau berikan efek. Lalu klik di sini ada segitiga kecil. Ya, bukan segitiga bermuda. Ya, segitiga kecil dia. Nah, setelah itu kita klik edit state. Nah, setelah edit state, di sini kita pilih new state. Ya, kita pilih new state. Nah, state ini kita pilih dia hover. Setelah itu klik add. Ya, jadi new state hover. Ya, oh, sudah terpilih ya. Ya, hover lalu add. Nah, sekarang kita selection yang hover. Ini kan normal yang terselection. Kita selection dulu yang hover. Nah, lalu kita ubah dia menjadi lebih besar ukurannya. Kita rescale. Misalkan di sini saya rescale dia sekitar 10 pixel. Jadi dari 402 menjadi 412. Ya, lalu di enter. Nah, lalu klik dan editing state. Nah, lihat ini. Cut. Ya. Ini ketika normal, tapi ketika dipilih dia cut, ya besar dia. Ya, kayak gitu. Yang lainnya caranya sama. Materi yang sudah terpilih, kita edit state. Ya. Lalu kita klik new state. Kemudian kita pilih hover. Kemudian klik add. Ya, kita seleksi yang hover. Nah, ini saya mau buat dia jadi lebih kecil kalau terklik. Ya, jadi saya kurangi 10 pixel. Jadi dari 100 menjadi 90 pixel, enter. Nah, kita dan editing state. Nah, ini. Kayak gitu. Ya, sama, lakukan hal yang sama dengan tombol yang lain. Edit state, new state, pilih hover, add, selection yang hover, kita rescale menjadi 90, dan editing state. Play quiz juga, edit state, new state, lalu hover, add, selection yang hover, lalu kita rescale menjadi 90 pixel. Nah, sudah. Oke ya. Baik, sampai di sini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah lumayan banyak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik dan Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita lanjut. Ya, jadi hari ini saya akan memberikan sampai di memasukkan materi ya. Ya, memasukkan materi untuk memasukkan kuis dan resultnya atau hasil akhir dari kuisnya itu insya Allah besok. Ya, dan juga bagaimana publishnya dan juga menjadikan dia menjadikan hasil dari Articulate ini sebuah aplikasi di Android. Itu. Jadi insya Allah itu yang besok akan kita pelajari. Jadi hari ini kita banyak tentang tombol-tombolnya. Besok insya Allah tentang kuisnya. Ya, jadi ada kuisnya ya. Oke. Sampai di sini saya lanjutkan dulu sedikit. Ya, di materi ini ya ini tergantung lagi dengan bagaimana storyboard dari Bapak Ibu dan adik-adik. Nah, kalau storyboard dari yang saya buat, dia kan seperti ini. Ya, jadi dari materi ini scene materi ya, scene materi, bukan yang home. Jadi dari home, ya dia ke materi di bawah sini. Nah, di materi ini saya punya banyak scene. Jadi saya tambahkan scene-nya. Banyak kan? Nah, di situ saya hanya masukkan gambar.
saya hanya memasukkan gambar. Ini contohnya. Saya hanya memasukkan gambar hasil tambang Pulau Sumatera. Dan saya memasukkan satu tombol untuk kembali. Nah, itu yang akan kita pelajari dulu. Jadi andaikanlah ya di sini sudah ada scene-nya ya. Kita buat scene, misalkan scene baru adalah Pulau Sumatera. Ya, di sini rename menjadi Sumatera. Nah, setelah saya rename Sumatera, di sini di materi ini ya untuk materi saya adalah saya memasukkan gambar peta Indonesia karena kan tentang persebaran ini ya, persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Nah, yang saya mau adalah ketika siswa mengklik Pulau Sumatera, ya ada tombol kecil nanti, klik Sumatera, yang muncul adalah materi tentang Pulau Sumatera. Ya, caranya adalah saya insertnya shape ya. Saya cukup insert shape yang lingkaran. Saya buat. Nah, saya ubah warnanya. Nah, saya buat contoh satu ya. Jadi akan ada tombol di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, di Maluku, NTB dan NTT. Nah, saya berikan contoh yang Pulau Sumatera. Jadi kita selection dulu tombolnya yang akan kita jadikan tombol. Lalu sama, ya. Jadi ini selalu berulang. Create a new trigger. Ya, trigger yang kemana? Ke scene. Sudah betul. Ke jump to scene. Scene yang mana? Kita pilih scene Sumatera. Lalu klik OK. Ya. Jadi dari materi ini dia akan ke Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera, misalkan saya sudah masukkan, saya sudah buat materinya. Yang ini ya, saya masukkan. Jadi anak-anak akan membaca. Nah, ini yang dia baca. Oh, di Sumatera tentang ada timah, bauksit, minyak bumi, batu bara, semen, dan gas alam. Nah, itu. Problemnya, kan kita sudah menghilangkan tombol-tombol ini. Ya, kita hilangkan tombol-tombol ini. Ya, sekarang kita mau jadikan dia ini selesai dari peta ini, misalkan sudah selesai dari materi Sumatera, dia kembali ke materi scene materi. Maka kita buat tombol di sini. Ya, kita buat tombol. Ya, insert button. Ya, berulang. Kita buat buttonnya. Kita pilih ikonnya apa? Yang ini. Lalu saya pilih warnanya merah. Nah, button ini dia ketika kita klik akan mengarah ke materi, ke sini. Ya, dia istilahnya button untuk back. Ya, kita klik. Kemudian di sini ada add trigger ya, karena kan sudah sebuah button ini yang kita masuk. Kita add trigger, lalu jump to scene sudah. Scene yang mana? Scene yang materi. Kalau kita pilih yang home, ketika diklik tombol itu arahnya akan ke home. Nah, kita kan maunya ke scene materi. Ya, kita klik, lalu oke. Nah, kita lihat arahnya. Nah, ini kan dia ada dua arah. Dari sini, kalau yang merah berarti arahnya ke sini nanti, ke Sumatera. Kalau kita klik ini, dia akan merah. Berarti ini nanti dia akan kembali. Nah, sekarang di materi ini juga, kita membuat tombol back. Ya, kita mau membuat tombol kembali. Kembali ke home. Ya, kembali ke home. Kembali ke home ya yang akan kita buat. Ya, caranya sama. Jika sudah paham tentang trigger, ya insya Allah akan mudah. Ya, kita selection dulu buttonnya. Kita sudah ada button satu ya. Kemudian kita klik add trigger. Nah, setelah klik add trigger, kita pilih scene yang mana. Ya, mau scene kemana ini? Dari materi kembali kemana? Ke home ya. Maka kita klik home. Oke. Jadi di sini yang perlu adalah bagaimana kreativitas Bapak Ibu membuat desainnya, backgroundnya. Karena yang membuat menarik sebenarnya adalah backgroundnya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak, ini bisa kita buat di ini ya, di PowerPoint.
Ya, bisa kita buat, dan kalau mau ditanya apa sebenarnya kelebihan ini dengan PowerPoint, adalah kita di sini sudah dibantu dengan button-nya, dan ada ini, ada story view-nya yang membuat kita bisa mudah melihat ini arahnya kemana. Kalau di PowerPoint kan tidak ada tampilan story view seperti ini. Jadi itu yang membuat kita mungkin kebingungan nanti arahnya kemana. Kan kalau di PowerPoint kan pakai hyperlink ya, seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Ya, masalah video, cara memasukkan videonya sama seperti ini ya, sama seperti memasukkan video yang di awal tadi. Insert video from file. Ya, saya sudah ada videonya. Ya, saya ambil dari YouTube juga. Ya, karena tidak ada waktu untuk membuat sendiri ya tentang materi ini. Jadi untuk adik-adik yang mahasiswa, kalau mau dijadikan hasil dari pelatihan ini, workshop ini sebagai tugas di mata kuliahnya, maka buatlah sesuai dengan materi kalian. Ya, karena di sini ada yang beberapa yang mahasiswa ya. Jadi buat sesuai dengan materi apa yang akan kalian kumpul nanti di dosennya. Kalau untuk Bapak Ibu, berarti buat materinya sesuai dengan apa yang akan diajarkan bulan depan misalkan ya. Karena kan hasil akhirnya insya Allah 2 minggu. Jadi diberikan waktu 2 minggu untuk membuat dan konsultasi melalui WhatsApp group. Ya. Jadi harapannya ini tidak hanya sekedar melihat dan selesai, tapi bisa dipraktekkan. Karena itu jadi salah satu syarat juga dari panitia bahwa dengan menyelesaikan proyek yang akan mendapatkan sertifikatnya. Ya, sertifikatnya karena ini kita workshop dan ada pembuatan medianya ya, kurang lebih selama 2 pekan. Kalau tidak salah kemarin untuk sertifikat jumlah jamnya ya yang tercantum di sertifikatnya nanti adalah sekitar 136 kalau nggak salah ingat saya ya. Itu. Jadi bermanfaat juga untuk Bapak Ibu. Ya. Jadi manfaatkan waktunya 2 minggu ini. Nah, nanti bisa jadi ilmu, bisa disampaikan ke teman-teman guru yang lain di sekolahnya. Nah, ini cara memasukkannya, sama ya. Ya. Terus di sini kan di sini ada tombol, sudah kita buat tombol ya. Nah, kita mau membuat tombol juga ketika di video misalkan. Tapi kita masa diulangi lagi dari awal? Ya, jadi kalau tujuannya sama, misalkan di slide materi, kuis dan video, dia kan sama-sama tombol back-nya adalah menuju ke home. Ya kan? Ya nggak mungkin ini kuis back-nya ke login. Ya, mereka 3 scene ini sama-sama tombol back-nya menuju ke home. Maka caranya supaya gampang kita cukup copy paste saja. Ini selection, lalu copy dan paste misalkan di sini. Kita paste. Sudah. Jadi tidak perlu kita ulangi lagi dari awal. Nah kan? Ya, di kuis kita paste juga. Ya, karena tujuannya sama. Ya, tapi kalau tujuannya beda, ya ketika kita copy paste kita atur lagi mau kemana dia arahnya. Ya, jam scene-nya mau kemana. Nah, jadi itu. Oke. Untuk hari ini sampai di sini penjelasan saya dan tutorial saya. Insya Allah nanti saya akan coba buat beberapa video tutorial juga untuk beberapa yang mungkin cukup menarik atau bahkan bukan sesuatu yang selalu diulangi ya. Kalau trigger kan selalu diulangi. Ya mungkin saya akan membuat tutorialnya, saya kirim ke grup, entah linknya atau videonya langsung. Ya tutorial dari saya juga supaya nanti mudah ya untuk Bapak Ibu mengikuti. Misalkan ada yang kelupaan, ya insya Allah nanti ada videonya. Dan juga nanti ini kebetulan sudah saya record. Ya saya record, nanti videonya juga akan dikirimkan ke Bapak Ibu. Oke, itu dari saya. Jadi insya Allah besok kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang kuis ya di jam yang sama. Oh ya, menambahkan slide ya. Kebetulan ada yang bertanya, nanti saya jawab ya di sesi tanya jawabnya. Oke ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disimpan, nanti akan dipandu lagi sama MC-nya. Insya Allah besok kita akan belajar tentang menambahkan kuis ya. Kemudian membuat tombol keluar dari aplikasi. Ya. Lumayan banyak ya. Dan juga bagaimana mempublish dan menjadikan dia aplikasi untuk di handphone atau di Android. Oke.
Itu saja mungkin dari saya untuk Bapak Ibu. Pesan saya, ingat, jangan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sulit dulu. Ya, bilang dulu ini mudah, nanti kita dikerjakan. Insya Allah akan dipandu untuk di pembuatannya oleh panitia di grup. Karena tadi saya sudah sebutkan kurang lebih ada 3 orang yang masuk di grup juga selain saya, ya, untuk membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau bisa langsung di grup ya, jangan mungkin di CP. Kenapa? Supaya misalkan si ini ya, misalkan Bu Apriani punya masalah tentang SIN. Ya, ternyata Nasrul dan yang lainnya juga ada punya masalah tentang SIN. Tapi kan ada Bu Apriani yang bertanya, ya, yang Nasrul dan seterusnya, oh dia juga jadi paham. Ya, oke, seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemandu acara kita hari ini. Saya stop share ya. Oke, itu tadi penyampaian materi tentang articulate storyline. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya atau masih bingung tentang materi tadi, bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Lalu saya akan memilih siapa sih kira-kira orang beruntung yang akan kami beri kesempatan untuk bertanya kepada pemateri kami. Dan buat kakak-kakak yang mungkin jaringannya kurang bagus, bisa di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Oke? Dipersilakan kepada Pak Tabah Gulo dari UNJ. Boleh menyalakan mikrofonnya. Terima kasih kesempatannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabah Gulo, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Kak, izin bertanya, kalau misalnya dalam pembuatan ini, untuk bahannya dulu terlebih dahulu kita desainnya di PowerPoint, terus nanti untuk filenya kita masukkan di artikelnya, bisa nggak, Kak? Misalnya kita udah desain untuk buttonnya, untuk kita harus kemana-kemana, dan kita pindahkan ke artikelnya, bisa nggak? Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk penambahan misalnya background-nya, untuk membuat tampilannya itu lebih menarik, itu gimana? Terima kasih, Kak. Oke, kepada pemateri boleh menjawab langsung. Kayaknya pemateri udah nggak sabar buat jawab pertanyaan dari Pak Tabah Gulo. Kepada pemateri dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari siapa panggilannya ini? Panggilannya siapa? Jalannya Tabah. Tabah, iya. Dari UNJ ya. S1 atau S2? S1, Kak. Oh, S1. Oke, jadi untuk Tabah, jadi misalkan pertama Tabah buat di ini ya, di PowerPoint. Terus mau di input ke storyline. Nah, jadi kan kalau di PowerPoint kan lembar kerjanya sama ya. Jadi kita sebenarnya caranya mungkin tidak, selama ini saya belum dapat untuk langsung ekspor, tapi kalau dengan cara copy paste bisa langsung masuk. Ya, karena dia sistemnya apa ya? Selama kita copy paste adalah picture, ya itu bisa masuk langsung ke storyline. Jadi misalkan buat dulu di slide-nya di PowerPoint, nah nanti sisa Ctrl A, lalu copy paste ke scene atau di slide-nya untuk yang storyline. Itu yang pertama tadi. Terus yang apa tadi yang kedua? Untuk background-nya. Oh ya, untuk background. Untuk background kita bisa masukkan background di dalam. Ya, kita masukkan suara, bahkan ketika diklik ada suaranya bisa. Ataupun ketika misalkan tadi kita dari login kita menuju ke home kan, ke home kan yang ada 3 materi itu. Nah, pas masuk di situ langsung terputar audionya bisa juga. Ya, bisa juga. Terus ada nanti tombol untuk dimatikan audionya atau diputar lagi.
Ya, itu juga bisa dilakukan di storyline seperti itu. Oke, bagaimana? Terima kasih Ya. banyak. Jadi silakan nanti dicoba. Nah, ketika ada pertanyaan ya sampaikan saja di grup. Oke, kepada peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya atau masih bingung tentang materi articulate storyline ini? Bisa menggunakan fitur raise hand atau yang bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman yang jaringannya kurang bagus mungkin bisa di kolom komentar atau kolom chat. Nanti saya akan bacakan soalnya. Ada pertanyaan dari Dian Pratiwi bertanya tentang kalau mau menambahkan animasi bagaimana ya, Kak? Pada Kak Haji boleh menjawab langsung? Oke. Untuk menambahkan animasi, animasi yang seperti apa ini Kak Dian yang diinginkan? Ya, animasi yang seperti apa? Kalau animasi dalam bentuk video bisa. Tapi kalau mau menjalankan animasi yang kemudian ada jalan-jalan seperti itu. Animasi yang kayak begitu maksudku, yang kayak jalan-jalan. Atau kalau misalkan ada yang bergerak-bergerak itu bagaimana? Oke. Kalau sampai sekarang saya tidak pernah gunakan itu dan sepertinya tidak ada untuk menambahkan yang seperti itu ya. Karena kan kalau di PowerPoint itu kan ada itu ya, mungkin yang bisa jalan, ada teksnya jalan gitu. Ya, itu ada di PowerPoint, tapi untuk di copy paste di Articulate belum pernah dilakukan, Kak. Ya, nanti yang mungkin di sini ada yang penasaran mau copy paste boleh, karena saya juga penasaran. Ya, bisa nggak ya kira-kira? Ya kalau animasi seperti itu. Karena dari beberapa contoh juga yang saya lihat ya tidak ada yang seperti itu. Ya, nanti bisa kita sama-sama mencobanya. Kalau misalkan kayak MP4, misalkan kayak MP4 atau animasi-animasi yang bagaimana Dik? Yang kayak MP4 begitu, animasi-animasi yang kecil kan, kalau MP4 video ya. Iya, betul. Kalau yang animasi yang Apakah ukurannya masih ada kecil yang ingin begitu bisa bertanya? dimasukkan dalam bentuk video. Kalau animasinya dalam bentuk video Kak, apalagi misalkan videonya kecil, tapi backgroundnya bisa kita hilangkan ya. Kasih. Ya, misalkan videonya kita memasukkan video yang bergerak Kak ya, tapi sudah hilang backgroundnya atau dalam bentuk GIF seperti itu. Ya, GIF yang video mungkin bisa Kak dimasukkan dengan cara tadi insert dan input video. Bagaimana? Ya, ada yang direct ke saya ya. Kalau mau menambahkan slide, kenapa saya tidak bisa menambahkan? Oh ya, tadi. Sorry, yang tadi ya. Menambahkan slide, saya coba contohkan ya. Saya share screen. Oke, menambahkan slide. Jadi kalau kita mau menambahkan slide, kita jangan slide-nya di sini. Jangan di story view. Itu dia. Jadi kalau kita mau menambahkan slide, ya kita pilih. Slide-nya di mana? Misalkan di quiz. Ya, di quiz ini kita double klik dulu, kita buka dulu scene-nya quiz. Lalu baru bisa kita tambahkan slide di sini, new slide. Ya, kita pilih slide-nya apa? My template atau import. Nah, ini kayaknya import bisa dari PowerPoint. Nah, ini dia.
yang jawabannya dari Tababulo. Ya, bisa langsung slide dari PowerPoint. Terjawab juga. Oke, ya itu. Ya. Terus ini besok yang akan kita pelajari new slide untuk grade question atau survey question. Ada yang mau coba-coba dulu di rumah, silahkan. Jadi cara menambahkan slide-nya di situ ya, di sini new slide. Atau di sini klik kanan new slide. Boleh, sembarang mau pilih yang mana. Kalau menambahkan slide. Jadi jangan menambahkan di scene ini, di story view. Tapi kita masuk dulu ke dalam scene-nya, baru bisa kita menambahkan slide-nya. Seperti itu. Kepada peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau masih ada yang kurang jelas tentang materi articulate storyline ini? Oke, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan menutup workshop pada hari ini. Kepada peserta, jangan lupa melakukan registrasi. Nanti kami akan membagikan link untuk registrasi. Tapi nggak usah khawatir. Kita akan bertemu dan melanjutkan kembali materi tentang articulate storyline ini pada jadwal meeting yang berlaku. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri, peserta, dan panitia yang bertugas. Saya tutup dengan sebuah quotes dari Tim Sang-min. Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Namun kalau itu saja kita tidak sanggup, lantas apa yang akan kita capai? Saya Jihan Putri, mewakili panitia pamit undur diri. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta bisa silahkan cek, kami sudah membagikan link untuk absen, mengisi absensi. Link absensi ada di room Zoom. Room chat Zoom.